Larry Page adalah seorang pendiri Google dan saat ini Presiden Produk-Produk Google Inc., Lawrence E. Page lahir pada tahun 1973 di Lansing. Setelah lulus dari East Lansing High School, ia belajar dan mendapatkan gelar Bachelor of Science di bidang rekayasa komputer dari University of Michigan dan melanjutkan studi program master di Universitas Stanford. Sementara belajar di Universitas Stanford, Page diperkenalkan kepada Sergey Brin. Sergey Brin semua orang tahu Larry Page, namun jarang ada orang yang tahu tentang pendiri Google lainnya. Lalu Sergey Brin dan mempunyai darah Moskow dan yang kental. Ia lahir pada tahun 27 Agustus 1973. Selain terkenal di dunia maya, ia juga merupakan ilmuwan yang disegani. Sergey Brin menerima gelar di sarjana di bidang matematika dan ilmu komputer dari University of Maryland di College Park. Dia lulus dari program PhD bidang ilmu komputer di Stanford University. Sergey juga merupakan penerima gelar dari National Science Foundation Graduate Fellowship serta gelar kehormatan MBA dari Institut de Empresa. Di Universitas Stanford, dia bertemu dengan Larry Page dan bekerja pada suatu proyek yang melanjutkan merupakan cikal bakal Google. Bersama dengan Larry Page ini, Sergey Brin akhirnya menuai kesuksesan dengan mendirikan perusahaan search engine legendaris Google. Pada tahun 2012, total kekayaan sangat melimpah dan diperkirakan setelah mencapai 18,7 juta dolar. Ini merupakan Sergey Brin salah satu orang terkaya di dunia. Sejarah Google. Google berawal dari proyek penelitian dua mahasiswa Universitas Stanford, Larry Page dan Sergey Brin pada awal 1996 yang mengembangkan teori bahwa sebuah mesin pencari yang berdasarkan analisis matematika hubungan antara situs-situs web akan memberikan hasil yang lebih baik daripada dengan menggunakan teknik-teknik pencarian dasar yang digunakan pada saat itu. Sistem ini pada awalnya dinamakan backrub karena menggunakan backlink untuk memperkirakan seberapa penting sebuah situs. Google menjadi populer di antara pengguna internet karena desainnya yang sederhana dan bersih serta hasil pencariannya yang relevan. Iklan dijual berdasarkan kata kunci keyword sehingga mereka menjadi lebih relevan bagi para pengguna, dan iklan-iklan tersebut diharuskan menggunakan teks saja agar desain halaman tetap rapi dan loading. Halaman tetap cepat. Konsep penjualan iklan berdasarkan kata kunci diawali oleh Overturn yang dulunya bernama Go.com. Pada saat kebanyakan perusahaan .com lainnya bangkrut, Google secara diam-diam semakin memperkuat pengaruhnya dan mendapatkan laba. Adalah contoh salah satu pengguna situs Google. Selain dari buku, mahasiswi juga dapat mendapatkan informasi dari situs Google dalam mengerjakan sebuah tugasnya. Misalnya tuh contoh membuat sebuah makalah. Dampak positif lainnya dengan adanya layanan Google seperti Google Earth dapat membantu ahli geologi maupun orang-orang lainnya untuk melihat lokasi yang dicari, menambah pengetahuan dan mempercepat pencarian informasi yang jelas beserta gambarnya. Kita udah kasih tahu dampak positifnya, sekarang kita akan kasih tahu dampak negatifnya dari Google. Dan yang pertama itu adalah penyusunan kearsip-arsipasi di dunia maya. Yang kedua itu ada fotografi yang tidak difilter sehingga dapat diakses semua orang. Yang ketiga, publikasi data rahasia kadang tersaring dan masuk dalam fitur pencarian Google. Dan yang keempat, dengan informasi yang sangat luas yang bisa diakses dengan bebas, membuat beberapa orang tidak berusaha bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi. Contohnya itu kayak tugas kuliah dan tugas sekolah. Dan yang terakhir itu ada terlalu terbuka dalam pengumpulan informasi.
Dan itulah beberapa contoh dari dampak negatif.